Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah balik lagi di channel aku, Winda Nurmala. Nah, karena menurut aku hari ini adalah bakal jadi momen yang penting buat hidup aku. Jadi aku usahain buat bikin video nih teman-teman. Aku usahain buat ngevlog di hari ini buat kenang-kenangan di masa depan nanti gitu ya teman-teman. Nah, tadi aku bangun tidur jam 5-an gitu, terus keluar kamar, ambil wudhu, lanjut sholat subuh. Langsung nih teman-teman aku nyiapin sarapan. Nah, ini sarapan khusus untuk Jazi. Tadi aku habis rebus sayur labu dan juga ikannya udah aku suwir-suwir, itu yang ada di piring kecil itu. Sayur labunya aku rebus dan aku blender karena Jazi itu masih susah gitu ya makan sayurnya, jadi untuk sayur aku rebus terus aku tumis-tumis gini bareng sama bawang putih. Lanjut aku masukin ikannya yang udah disuwir kayak gini nih teman-teman. Jadi untuk menu seharian kayak gini tuh ada sayur labu dan ikan, terus pakai nasi gitu ya, kayak jadi nasi goreng gitu teman-teman. Untuk bumbunya ini aku cuman pakai garam aja. Nah, sebenarnya ini kegiatan rutin sehari-hari aku ya, cuman emang aku jarang ngeposting, jadi itu sekitar setahunan gitu. Aku tuh setiap bangun tidur selalu masak nasi dulu di panci kaca, terus masak menunya Jazi dulu ya, yang paling penting. Kalau menunya Jazi udah kelar baru masak menu sarapan aku dan suami. Nah, ini kan sebenarnya juga harus masak nasi gorengnya di panci kaca ya, cuman panci kaca aku yang satunya tuh pecah teman-teman, kejatuhan mangkok keramik gitu. Jadi ini aku pakai panci anti lengket yang aku punya. Nah, karena Jazi kan lagi diet ini ya, kimia gitu, jadi emang menghindari kayak logam-logam gitu, seharusnya masaknya pakai panci kaca. Nah, untuk nasi yang dimasak di panci kaca itu juga khusus buat Jazi ya teman-teman. Kalau aku, suami dan Maryam itu masih pakai Magicom masak nasinya. Nah, terus tadi aku juga sebenarnya masak untuk aku, suami dan Maryam, ada tumis kacang panjang dan telur, cuman tadi tuh nggak ke-record karena memorinya penuh, jadi aku hapusin dulu baru lanjut nge-record lagi ya. Terus nextnya aku mau bikinin bekal buat Maryam, dan aku juga lagi siapin bekal Jazi. Hari pertama masuk sekolah ini hektik banget ya teman-teman. Untuk Jazi juga tetap aku bekalin menu seharian ini ya, ada nasi goreng ikan tadi. Kalau Maryam aku bakalinnya buah ya, karena tadi udah sarapan. Jazi juga udah sarapan sih, tapi karena Jazi nggak suka buah jadi nggak aku bawain bekal lain-lain ya. Aku bekalin nasi lagi aja sedikit gitu. Ini untuk bekal Maryam aku bekalin tadi ada pisang goreng sama buah pir kayak gini sih, karena ini aku hari pertama sekolah jadi aku belum tahu banget rulesnya kayak gimana ya. Jadi ini aku bekalin, terus baju juga masih pakai baju bebas karena seragamnya belum dapet. Akhirnya Maryam udah sekolah masuk di TKA dan Jazi masuk di TKB. Nah, hari pertama sekolah ini diantar sama papahnya juga, karena ini jamnya udah mepet ternyata, jadi kita naik motor. Tadinya mah rencananya mau jalan kaki aja sekalian kayak buat olahraga sama ini ya, biar kena matahari pagi gitu, tapi ternyata jamnya mepet ya teman-teman karena hari pertama, jadi ya udah kita cepet-cepet aja. Oke, ini bentar lagi udah sampai sih sekolahnya, dan tara ini macet nih teman-teman karena hari pertama sekolah mungkin ya, jadi pada diantarin gitu sama orang tuanya naik mobil. Alhamdulillah ini udah sampai di sekolahnya. Nah, aku seneng banget sekolahnya dekat rumah, jadi kita tuh nggak pusing macet-macetan gitu ya, dan bisa jalan kaki juga. Situasi hari pertama sekolah itu seru banget sih dan rame tentunya karena lumayan banyak juga yang masih nangis-nangis gitu, termasuk tadi Jazi juga nangis sebentar, Maryam juga sebentar banget nangisnya, tapi alhamdulillah lancar. Nah, ini aku tinggal ya untuk sekolahnya, nanti dijemput lagi sekitar jam 11 gitu. Aku mau beli sayur dulu. Ini aku dianterin suami, jadi suami izin berangkat agak siangan gitu karena
pengen banget nganterin anak-anak hari pertama sekolah. Terus pulang tadi nganter, aku mampir dulu ke tukang sayur. Kayaknya pengen beli ini ya, stok sayuran yang buat sayur asem. Terus aku mau beli tempe dan juga ayam ya teman-teman. Nah, tahu nggak sih teman-teman, di tukang sayur ini tuh aku ketemu sama artis loh teman-teman. Jadi yang pakai gamis hitam itu artis Indosiar yang zaman 2000-an gitu, artis Genta Buana. Aku tuh juga lihat mukanya tuh kayak ya kenal gitu ya. Terus tapi aku nggak paham banget namanya. Setelah aku lihat ngecek di Instagram, ternyata iya bener, karena tadi habis nganterin anaknya sekolah juga, satu sekolahan sama Jazzy dan Mariam. Jadi aku tuh tadi lihat postingannya di postingan TK teman-teman. Ternyata emang Teh Ratu ya namanya ya, Teh Ratu Anissa itu tadi habis nganterin anaknya gitu, di repost sama Instagram sekolah. Nah karena aku tadi juga belum tahu ya namanya ya, lupa gitu, jadi aku tuh nggak nyapa juga. Terus aku juga malu sih ya, nanti dikira sok kenal atau gimana. Jadi aku tadi diam aja dan nggak sengaja juga sih kerekam, karena emang rencananya juga mau beli sayur dan mau divideoin gitu ya. Semoga sih Teh Ratunya nggak nonton video aku, jadi aku nggak malu nyeritain di sini. Nah nextnya tadi aku beres beli sayur, pulang-pulang sepi banget, suami aku juga udah berangkat kerja, jadi aku lanjut beres-beres rumah ya, beresin kamar dulu, ganti-ganti spray. Hari pertama anak-anak sekolah tuh ngerasa ada yang kurang ya di rumah ini, kayak sepi. Biasanya sih ada Mariam gitu ya, kalau Jessie mah biasa terapi. Nah aku tuh tinggal Mariam sekolah gini tuh kayak berasa sepi gitu, terus ada rasa-rasa gak nyaman gitu. Biasanya rame, terus kayak jadi galau melo gitu. Yaudah deh cari kesibukan ya teman-teman. Jadi ini aku beberes rumah, beberes kamar mumpung sepi. Sebenarnya enak sih beberes saat sepi gini, tapi ada perasaan yang kayak ada yang hilang kayak gitu. Tapi ini hari pertama aja sih. Nah hari-hari seterusnya sih alhamdulillah udah terbiasa ya teman-teman. Nah ini aku lanjut mau beresin meja make up juga. Nah teman-teman, apa kabar nih semuanya? Tadi aku belum nanya kabarnya kalian ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah sebenarnya aku tuh kalau udah sekali bikin video kayak yang nagih gitu, semangat buat bikin video terus-terusan. Nah biasanya tuh tapi ada aja kendalanya, itu udah tag video, udah semangat gitu ya, tapi nanti belum diedit. Kendalanya tuh di editing. Biasanya tuh pas aku ada acara atau ada ketemuan sama keluarga atau pas lagi pulang kampung kayak gitu-gitu tuh bikin aku jadi kayak libur gitu ya, libur ngedit, libur tag video gitu tuh nanti jadi tertunda, dan itu bikin males gitu untuk memulainya lagi. Biasanya tuh kayak gitu, tapi mudah-mudahan kali ini aku lancar ya bikin video dan ngupload YouTube-nya lagi gitu. Aku sih pengennya rajin upload video, karena kayak aku tuh seneng gitu, gimana ya, aku tuh bisa curhat aja gitu di YouTube, bisa cerita panjang lebar. Jadi kayak ada kesenangan tersendiri gitu kalau aku upload video. Dan aku juga bisa sharing hal-hal yang bermanfaat ya, kayak misalnya bersih-bersih rumah, beberes gitu. Mudah-mudahan bisa memotivasi juga teman-teman yang lagi beberes rumah, juga bikin semangat teman-teman yang mau beberes rumah, dan bisa juga buat nemenin teman-teman saat beberes ya. Soalnya aku juga kalau misalnya cuci piring atau nyetrika gitu tuh suka nontonin video-video teman-teman YouTuber juga yang lagi beberes rumah gitu ya, atau yang lagi ngevlog lah di rumahnya, khususnya ibu rumah tangga ya, yang sesama ibu rumah tangga gitu tuh aku seneng karena bisa bikin aku termotivasi juga gitu. Alhamdulillah sih udah beres rumahnya, udah aku sapu tapi belum aku pel, nggak apa-apa deh ya. Karena ini udah waktunya jemput anak-anak, jadi aku tadi jemput jalan kaki dan sekarang anak-anak udah pulang. Ini kita jalan kaki pulang ke rumah ya teman-teman. Aku sengaja sih untuk sekolah ini aku usahain anternya jalan kaki dan pulangnya juga jalan kaki gitu, biar banyak gerak ya. Oke teman-teman, sampai rumah aku mau unboxing dulu
dulu. Gak sabar banget dari kemarin pengen unboxing air fryer dari Miku. Nunggu aku bener-bener niat banget buat ngevideo ya. Akhirnya hari ini air fryernya aku unboxing juga ya. Udah kelihatan ya, aku pilih yang warna pink. Nah, yang paling suka tuh sama produknya Miko. Untuk packagingnya tuh pasti double kardus ya. Jadi super duper aman dan ada styrofoam juga. Kalian lihat sendiri untuk packingannya rapi dan aman banget. Terus ini ada solatipnya juga untuk pot kacanya gitu. Kacanya super tebal teman-teman. Untuk perlengkapannya dapat apa aja udah aku liatin di video ya teman-teman. Ada dapat sarung tangan juga, terus ada dapat kayak alas besinya gitu. Dapat kartu garansi dan dapat alas silikon, terus ada cup gitu untuk ukuran air. Nah, untuk air fryernya mau aku taruh di sini aja nih teman-teman. Lanjut aku mau langsung cobain. Ini aku mau bikin pizza ya. Untuk adonannya aku beli jadi aja. Terus untuk topping-toppingnya gitu aku pakai saus apa sih ini? Saus bolognese. Terus aku taburin jagungnya udah aku rebus, aku taburin bawang bombay dan juga mozzarella. Nah, ini aku pakai suhu 150 derajat selama 10 menit ya teman-teman. Nah, kenapa sih aku pilih digital air fryer yang transparan ini? Karena ini tuh bahannya kaca ya, jadi lebih sehat karena dia tanpa coating gitu. Tentunya aku juga pengen makan goreng-gorengan gitu dengan mengurangi minyak ya atau less oil. Terus aku pakai ini tuh supaya lebih efisien dan hemat. Dan ini juga air fryernya low watt, cuman 650 watt aja. Terus aku juga nggak khawatir karena klaimnya ini anti karat, anti korosi, anti baret dan anti lengket. Nah, ini untuk pizza pertama aku udah mateng ya teman-teman. Ini karena aku baru pertama kali, jadi mungkin sedikit kecoklatan gitu ya, kurang cantik. Nextnya aku mau turunin suhunya mungkin atau menitnya biar nggak terlalu lama. Terus aku habis ini mau masak pizza kedua dan ketiga nih teman-teman. Nah, ini mau dicobain dulu pizzanya sama Mariam dan katanya enak. Sebelum pizza pertamanya ludes, aku bikin lagi pizza yang kedua. Alhamdulillah pizza pertama tadi udah ludes ya teman-teman. Ini pizza keduanya udah mateng. Lanjut mau aku air fryer lagi pizza yang ketiga. Nah, ini yang aku suka tuh ada fitur pengingat kematangan gitu. Jadi kalau udah selesai atau udah matang gitu tuh ada ininya, ada bunyinya gitu teman-teman. Nah, ternyata pizzanya enak banget, apalagi aku kasih mozzarella kesukaan aku. Oh ya, untuk air fryernya tadi juga dapat cup ya teman-teman. Jadi itu tuh untuk menambahkan air untuk hasil masakan atau makanan yang lebih empuk. Nah, teman-teman yang mau samaan air fryernya langsung cek di deskripsi aku ya, aku cantumin linknya. Oke teman-teman, sampai sini aja video aku kali ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye, wassalamualaikum.